Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sanusi Siregar. Saya calon guru penggerak rekognisi angkatan 10 dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah saya. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tempat menyemai benih kebudayaan. Kebudayaan dibentuk dari kebiasaan dan menjadi karakter. Diharapkan dampaknya lama dan jangka panjang. Pendidikan sejatinya mampu menumbuhkan manusia-manusia terbaik yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan yang memiliki kemerdekaan jiwa, bukan hanya membentuk generasi yang patuh karena tekanan dan aturan, tapi jika menghendaki, siswa patuh pun karena mereka mematuhi keyakinan dan nilai-nilai yang mereka pegang sendiri, bukan aturan yang guru ataupun sekolah paksakan. Oleh karena itu, dalam menumbuhkan kebudayaan masyarakat ini, diperlukan lingkungan positif yang di dalamnya mengembangkan disiplin positif, sehingga murid mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Melalui lingkungan positif yang mengembangkan disiplin positif ini, terwujudlah budaya yang positif di sekolah, sehingga lahirlah murid dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki motivasi intrinsik dengan nilai kebaikan, bertanggung jawab, disiplin, saling menghormati, dan kesetaraan sosial dengan budi pekerti. Adapun tujuan pada aksi nyata ini, yaitu dengan budaya positif ini akan menciptakan dan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan, mendukung perilaku positif, menjadi karakter yang dimiliki oleh semua warga sekolah, serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Harapan saya ke depan, semoga di sekolah saya penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Adapun beberapa hasil kegiatan yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah diseminasi pemahaman budaya positif pada warga sekolah di SMP Negeri 1 Ampala Moratais. Yang kedua adalah mewujudkan kelas impian melalui keyakinan kelas. Dan yang ketiga adalah penerapan segitiga restitusi di sekolah. Berikut dokumentasi hasil kegiatan yang sudah saya laksanakan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya, khususnya nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan sosialisasi diseminasi budaya positif yang akan kita laksanakan di siang hari ini. Salawat dan salam kita ucapkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Yang kami hormati Bapak Ibu PKS, Bapak Ibu guru dan juga pegawai tata usaha. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan sosialisasi yaitu mengenai budaya positif yang sumbernya adalah Bapak Ahmad Sanusi, yang mana nanti kita akan mendengarkan sosialisasi ini yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Sanusi. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Bapak tersebut bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita laksanakan dalam tugas-tugas kita sebagai pendidik. Untuk pembukaan dari saya sebagai kepala sekolah cukup sekian. Semoga nanti acara kita ini berjalan dengan lancar. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepala sekolah yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 10, di mana Bapak Ibu semua di sini saya
mau menyampaikan dan mensosialisasikan bagaimana budaya positif yang saat ini sedang diselenggarakan di berbagai sekolah, terutama nanti kita di tahun baru, termasuk kita sudah mulai menggunakan kurikulum berbeda. Baik, untuk mempersingkat waktu, diawali dengan budaya positif, tentunya kita akan memperhatikan yang namanya bagaimana menciptakan suatu budaya yang positif di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita pahami bersama. Ada visi, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita sobek slide kertas kecil, kemudian kita tuliskan suatu benda atau yang sangat berharga, lalu diletakkan di salah satu tangan, dan teman yang lain itu merayu, bisa dengan cara merayu, kemudian meminta atau membujuk, ya, agar bisa membuka kepala tangan kita. Apakah Bapak Ibu mau membuka apa yang Bapak Ibu yakini bahwa itu sangat berharga bagi Bapak Ibu, atau sebegitu mudahnya kah Bapak Ibu membuka telapak tangan tadi atau melepaskan yang namanya hal yang berharga tadi? Coba, menurut Bapak Ibu, kalau kita punya sesuatu yang berharga di tangan kita, semudah itukah kita memberikannya kepada orang lain? Tidak, Bapak Ibu. Begitu juga murid yang selama ini kita rasakan bahwa kenapa dia susah sekali, tidak mau berubah, tidak mau dia kita ajari sampai kita rayu, kita bujuk, bahkan kita sampai kita lakukan hal semacam yang lain, tapi tidak mau dia membuka hatinya, karena dia masih merasa dia belum mau dan dia belum sadar bahwasanya hal yang dirasanya itu penting ternyata jauh lebih penting yang apa yang seharusnya dilakukan. Begitu. Nah, itu sifat ego dalam diri manusia, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang harus kita pahami bahwa sebenarnya kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol murid, ya. Kemudian kita tidak bisa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah akan membuatkan karakter. Kemudian kita juga tidak bisa bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu bahwa kita sebagai guru, sebagai orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa. Makanya bagaimanapun seorang siswa, ya, selama ini kadang kita sudah buat seperti ini, kita buat seperti ini. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol seseorang kecuali orang itu sendiri yang membuka hatinya sehingga kita bisa masuk dapat mengontrol orang tersebut. Nah, mungkin masih penasaran maksudnya bagaimana? Kita lanjut dulu. Nah, di sini disiplin positif, ya. Dalam budaya kita disiplin ini akan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ini yang perlu kita selama ini sebenarnya kata disiplin itu yang kita rasakan pasti harus dipatuhi, begitu ya Bapak Ibu, ya. Apapun itu peraturannya harus dipatuhi, itulah kata disiplin. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, ya, di mana kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self discipline, artinya
disiplin itu hanya bisa dibangun dalam diri orang tersebut. Orang itu sendiri yang melakukan disiplin tersebut, bukan dari orang lain, bukan pengaruh dari orang lain. Kalau kita hanya bisa mengarahkan, memotivasi, tapi yang merubah seseorang itu adalah dirinya sendiri. Sejauh apapun, katakanlah seperti Mario Teguh. Mario Teguh tidak akan bisa mengubah nasib seseorang atau memotivasi seseorang, itu hanya sebuah motivasi. Tapi yang merubah dirinya itu adalah diri orang itu sendiri. Jadi begitu juga murid yang selama ini kita berikan itu hanya selepas itu saja dia mengerti. Setelah itu melakukan kesalahan lagi, artinya tidak ditanamkan di dalam diri bahwasanya itu penting. Jadi dia Nah, kemudian ada beberapa teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu mengajar di kelas, motivasi apa yang melandasi Bapak Ibu melakukan kegiatan tersebut? Yang pertama, apakah Bapak Ibu mengajar untuk menghindari teguran kepala sekolah? Yang kedua, Bapak Ibu mengajar karena sebagai profesi, atau Bapak Ibu menyadari sepenuhnya bahwa mengajar itu adalah sebagai pelayan? Coba, Bapak Ibu, saya mau tahu dulu motivasi kita sebagai mengajar di kelas itu poin yang mana sebenarnya dalam diri yang muncul? Yang kedua dengan yang ketiga, Pak. Yang kedua dan yang ketiga, salah satunya memang profesi dan satu lagi memang sebagai pelayan. Mungkin selama ini kita akan merasa pelayan itu yang paling dasar, bukan? Ya, bukan pekerjaan yang paling dasar pelayan. Di sini kita melayani bahwasanya kepada murid-murid kita, bukan semena-mena kita harus mereka kita apakan, tidak, ya. Kita sebagai yang direndahkan oleh murid, bukan, maksudnya bukan seperti itu. Pelayan di sini adalah melayani dan kita mengajar, mendidik itu untuk kepentingan anak didik kita. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki dasar motivasi yang ketiga, saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Tapi kalau hanya di poin 1 atau poin 2, ini masih setengah Bapak Ibu. Tidak akan terwujud yang namanya disiplin positif kalau kita motivasi datang ke sekolah itu yang 2 ini. Tapi kalau di dalam hati Bapak Ibu di poin ketiga, percayalah sama-sama kita pasti bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, nah ini dasar motivasi perilaku manusia. Ada 3, ya. Kalau eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya, ya. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kemudian yang eksternal juga itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga termasuk eksternal. Dan yang terakhir itu motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya rasa untuk di sekolah kita itu masih di poin nomor 1, iya kan? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Makanya mereka masih mau, misalnya masih ada anak kita yang mau mematuhi karena saya rasa masih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Takut dia diberi hukuman, maka masih dilaksanakan. Tapi sebenarnya saya kan seperti ini kita beranggapan Bapak Ibu. Kenapa kita mencuci tangan sebelum makan? Apa yang kita yakini? Bahwasanya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Pentingkah mencuci tangan sebelum makan? Penting. Tanpa didasari, maksudnya tanpa kita ajari anak-anak kita, pasti akan mencuci tangan dulu sebelum makan. Artinya di sini anak-anak itu kalau sudah sadar dia bahwasanya belajar itu penting, dia tidak akan disuruh pun akan belajar. Sama seperti mencuci tangan sebelum makan. Sudah tahu dia meyakini dalam dirinya bahwasanya perlu mencuci tangan baru sebelum makan. Maka itu yang nanti mau kita timbulkan Bapak Ibu. Motivasi internal. Baik. Nah, ini yang selama ini mungkin yang menjadi salah satu saya pribadi, saya masih sering melakukan hukuman, ya, dan konsekuensi.
tidak pungkiri saya masih melakukan hukuman. Nah, di sini saya belajar bagaimana kita tidak melakukan hukuman, kita bisa memberi konsekuensi, dan pada akhirnya kita bisa menerapkan restitusi di sekolah kita. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman sudah jelas itu dia terlibat kepada fisik maupun ke non fisik, seperti makian, gunjingan, ya kepada anak itu tidak boleh Bapak Ibu. Kalau konsekuensi bisa kita beri konsekuensi, bisa memberikan pembelajaran atas tindakan kesalahan. Konsekuensi ini ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau dia yang negatif, artinya nanti menjadi hukuman. Tapi kalau yang positif, contoh, misalnya nanti Bapak Ibu ketika ada anak tidak menyelesaikan soal, tidak bisa mengerjakan PR atau dikatakan tidak mengerjakan PR, maka jangan diubah konsekuensinya jadi hukuman. Kenapa? Karena hukuman itu dasarnya adalah penebus kesalahan. Kenapa dikatakan penebus kesalahan? Sama seperti orang melakukan tindak kriminal. Karena dia sudah melakukan kesalahan, maka diberi hukuman. Nah, di sini kita Bapak Ibu, hukuman itu tidak boleh yang seperti ini, ya. Maka kita berikan konsekuensi hukuman dalam pembelajaran, belajar dari kesalahan. Misalnya kita alihkan dari hukuman fisik atau non fisik tadi, kita arahkan ke dalam melatih dia dalam belajar. Contoh, misalnya tidak mengerjakan tugas, jangan lagi kita setrap di depan kelas. Bisa, atau misalnya kita suruh menulis di buku, saya akan mengerjakan PR. Bukan seperti itu. Itu tidak ada makna pembelajaran dari situ. Maka konsekuensinya bagaimana? Bisa ke hal-hal positif. Misalkan ke dalam bentuk mengaji. Kalau dia Muslim, kalau misalnya dia dalam pelajaran matematika seperti saya, mungkin saya akan menyuruh dia seperti berhitung terkait dengan pelajaran perkalian atau pembagian, dialihkan dia ke dalam pembelajaran. Itu konsekuensi. Sedangkan restitusi itu nanti menarik anak-anak supaya menyadari kesalahannya. Jadi yang lebih tepat nanti kita laksanakan itu restitusi. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu. Saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terulang lagi, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat hukuman? Hukuman yang nomor pertama, sudah bisa membedakan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman berupa fisik maupun non fisik yang mencederai. Kalau fisik dia terlihat ada pukulan, ada cubitan. Kalau dia non fisik, cibiran, gunjingan, ya. Kalau konsekuensi dia terlihat ada pembelajaran dalam hal kesalahannya, belajar dari kesalahannya, gitu ya. Yang pertama, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Ya, yang sepakat hukuman akan coba diangkat tangannya. Hukuman. Hukuman. Atau masih ada yang belum bisa membedakan? Oke, kita catat dulu ya. Tadi 2 orang hukuman. Kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas-kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Maksudnya ini tidak menggunakan ya. Tidak menggunakan sepatu seharian. Tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Hah? Hukuman atau konsekuensi?
hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena PJOK. Iya, konsekuensi. Nanti kita lihat ya. Nah, ini Bapak Ibu jawabannya. Ya. Yang pertama itu hukuman, kedua hukuman, ya konsekuensi itu ada 2. Ada 3 ya, 1, 2, 3 yang terakhir. Kenapa di sini terlambat 10 menit suruh lari ke lapangan basket? Diperbolehkan jadi konsekuensi. Iya, karena pelajarannya adalah PJOK. Tapi kalau tadi guru mata pelajaran matematika atau yang lain, disuruh anak-anak lari ke lapangan, itu baru hukuman. Berbeda, karena ini kan jelas dia sedang melakukan olahraga. Ya. Nah, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan di sini yang lain akan membuat fisik maupun hatinya itu akan tersakiti dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu jangka waktu pendek. Di sini anak akan membenci kedisiplinan. Akibat hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Tapi kalau itu konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, tapi konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Nah, ini perbedaannya. Jadi Bapak Ibu, kita saat ini tidak memberi hukuman, tapi memberikan konsekuensi caranya. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini restitusi. Restitusi itu bagaimana? Restitusi ini ada suatu proses yang kita lakukan kepada anak untuk anak itu menyadari kesalahannya, dan menarik diri anak itu untuk memperbaiki dirinya dengan masalah apa yang terjadi pada anak tersebut. Ya, nanti akan kita lihat bentuk dari restitusi. Ini ciri-ciri restitusi ada 9, ya Bapak Ibu. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Ya, di sini juga dapat menuntun dan melihat ke dalam diri pada anak, dan akan pada akhirnya akan menimbulkan motivasi internal pada dirinya. Nah, ini tadi perbedaan identitas yang gagal. Ya. Identitas gagal itu ini hukuman, konsekuensi itu membuat disiplin dalam sekolah kita. Yang paling utama nanti adalah di restitusi. Ya. Konsekuensi restitusi itu tingkat dari lebih tinggi dari konsekuensi. Kalau kita bisa menerapkan restitusi di sekolah, konsekuensi pasti akan terbentuk juga. Tapi kalau di konsekuensi bisa kita laksanakan, belum tentu ke restitusi. Jadi lebih tepatnya nanti kita ke restitusi, ya. Contohnya misalnya di sini kita mengatakan peraturan itu adalah kamu harus begini-begini, ya. Sedangkan di konsekuensi apa peraturannya? Nah, kita tanya, mampukah kamu melakukannya, gitu ya? Kalau di sana apa yang kamu yakini, gitu. Jadi kalimat dan bahasanya itu akan mengubah atau membawa ke seseorang itu menarik dalam dirinya untuk menimbulkan motivasi internal. Gitu. Nah, ini dia tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi netral, dan restitusi yang positif. Ya, contohnya ini awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kalau begini. Nah, itu paksaan, hukuman berbentuk paksaan, mendorong menyalahkan diri. Berarti dia akan menyadari oh itu buruk, gitu ya. Sedangkan yang netral, lakukan apa yang saya katakan. Nah, ini yang bisa kita terapkan nanti di sekolah, ya. Memberikan stimulus dan respon. Jadi mendorong anak-anak itu supaya mematuhinya. Sedangkan nanti di positif, restitusi positif itu apa hal yang ingin sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi kita mendorong, kita menarik anak itu supaya mengungkapkan kesalahannya dan menyadari, sehingga memunculkan motivasi dalam dirinya agar tidak mengulanginya lagi. Begitu, ya Bapak Ibu. Baik, ini dia stimulus dan respon. Saya rasa ini bisa sama saja ya untuk teori kontrol.
Ya. Oke, ini yang berikutnya. Apakah Bapak Ibu dalam proses pembelajaran selalu menerapkan atau bahkan tidak sama sekali proses yang memotivasi, yang memunculkan motivasi internal pada diri? Kita sama-sama menarik diri, Bapak Ibu. Saya juga dalam diri kadang tidak selamanya memberikan motivasi. Saya masih menunjukkan yang namanya seperti ini, seperti itu. Itu masih berupa ke mengajak anak supaya mematuhi, bukan mengajak anak menyadari apa yang seharusnya dilakukan. Ketika anak kita paksa melakukan kepatuhan kepada kita, maka itu hanya bersifat sementara. Kalau tidak ada kita, anak-anak keluar kemana-mana. Anak-anak keluar ke sana kemari, ya. Ketika ada kita, dia bisa mengontrol diri. Tapi kalau tidak ada kita, dia akan kemana-mana. Nah, jadi ketika anak sudah dapat memotivasi dalam dirinya, dia akan yakin dan percaya, maka kegiatan yang dilakukannya itu pasti tidak lagi seperti yang saat ini selama ini kita lihat. Ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Perlu kita sadari, ada 5 dasar kebutuhan manusia: kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, bertahan hidup, kebebasan dan penguasaan. Selama ini, mungkin selama ini kita masih melihat anak-anak yang kondisi orang tuanya selama ini kita tahu yang katakanlah tidak bersama dengan dirinya lagi, dia tinggal sama neneknya. Berarti dia, kenapa dia bandel? Karena dia kurang kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita harus bisa identifikasi dulu anak kita yang mana dalam dirinya itu yang sebenarnya dibutuhkannya. Karena rasanya kurang di sini, maka dia akan bersifat bandel. Atau bisa jadi nanti dia di sini rasa kedewasaan. Anak-anak itu suka keluar-luar, cabut ke sana kemari. Maka ini yang mempengaruhi dia. Dalam diri kita sebagai orang dewasa juga ini berlaku, Bapak Ibu. Yang bertahan hidup ini apa? Makan, ya, pangan, sandang, itu termasuk kita harus memenuhi ini. Ketika anak tidak memenuhi ini, dia tidak akan sekolah. Kemana? Dia membantu orang tuanya. Makanya ada anak yang tidak sekolah, berarti kebutuhan bertahan hidupnya kurang. Lalu penguasaan. Ada anak-anak yang semena-mena sama anak-anak yang lebih sering dipukuli anak-anak yang lain. Dia merasa seperti penguasa. Seorang kita juga sebagai orang dewasa, banyak katakanlah pejabat-pejabat itu harus kekuasaan, maka ini juga kebutuhan dasar Bapak Ibu. Dalam diri setiap manusia ini ada ini. Ya, makanya kalau ada anak bandel yang suka membuli anak yang lain, dia merasa hebat. Maka di sini kita harus lebih bagaimana cara kita menekan ini, memberi pemahaman bahwa itu tidak boleh, ya. Dan kesenangan. Kalau ada anak yang sering bermain di dalam kelas, nah berarti dia masih masa bermainnya itu kurang dirasanya. Terus bermain, bercakap-cakap aja kerjanya. Ada ketawa, ada yang main-main menjadi kawannya. Ini termasuk di sini dia. Jadi ini perlu kita perhatikan supaya kita dapat memberikan pengontrolan diri dalam diri anak kita. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah di sini kita harus memiliki 5 posisi kontrol seorang guru. Ya. Ada apa 5 posisi kontrol itu? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer. Nah, ini dia. Ada 5 peran yang bisa kita praktekkan selama ini atau ke depannya nanti. Apakah Bapak Ibu selama ini sebagai penghukum, apa sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau atau menguasai, atau sebagai manajer selama ini? Coba masing-masing dalam diri kita itu sebagai yang mana sebenarnya? Atau dari 5 posisi kontrol ini belum ada satupun yang kita
kita perankan selama ini? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah pernah memerankan poin pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Keempat sudah? Pemantau. Sudah? Teman. Kalau di poin pertama, ya ini sama seperti yang tadi, memberikan hukuman, penghukum, ini tidak boleh Bapak Ibu. Ya, ini harus dihindari. Membuat rasa bersalah. Ada suara guru memelas, halus lembut. Nanti akan saya berikan contoh, biar lebih paham. Nah, ini tadi ya. Contohnya di sini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kurang jelas ya. Contoh yang untuk yang penghukum itu kata-katanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu sebagai penghukum dia. Membuat orang bersalah, misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya begini nak, ibu kecewa sama kamu gitu. Nah selama ini kamu buat seperti ini, gimana nanti orang tuamu? Nah itu kita sudah menjadi peran kontrol guru yang akan membuat orang merasa bersalah. Perlukah kita membuat si anak merasa bersalah? Perlu Bapak Ibu, supaya dia menyadari kesalahannya. Ya. Lalu kalau misalnya di sini kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu dengar sekali mengatakannya ibu stres. Ini juga termasuk membuat orang merasa bersalah. Ya. Tapi kalau yang ini sebagai teman, makanya ada anak itu yang dekat sama muridnya, yang guru sama muridnya, itu bisa menjadi seorang teman. Tapi ada nilai positif dan negatifnya di Bapak Ibu sebenarnya. Membuat orang bersalah sebagai teman. Ini ada nilai positif dan negatifnya. Ya. Ketika nanti membuat orang merasa bersalah ini hanya sementara sebenarnya. Ini juga sementara. Kenapa? Karena ada ketergantungan. Ya. Membuat rasa bersalah itu karena kita nggak tahu dia memang merasa bersalah atau memang menyembunyikan sebenarnya. Ya. Misalnya kita selama ini sudah tahu anak-anak kita ada beberapa kasus kita lihat, misalkan dia merokok, kedapatan merokok. Terus, ya Bu, saya salah Bu, saya minta maaf, mohon maaf ya Bu, maaf saya Bu, jangan panggil orang tua saya. Nah, itu sebenarnya di situ bukan dalam dirinya, dia hanya menghindari yang namanya apa tadi. Itu hanya sekedar di depan kita itu sebenarnya. Berkomunikasi dengan itu. Jadi, yang di sini boleh sekali-sekali kita buat sebagai orang merasa bersalah, tapi peran kita itu lebih ke manajer sebenarnya. Kalau saya masih di pemantau, saya belum bisa ke manajer betul. Kalau sudah masuk kita ke manajer, sebenarnya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita pasti bisa mengontrol anak kita dan bisa membuat budaya positif di sekolah kita. Ya, nanti saya akan contohkan bagaimana orang sebagai bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, ini dia tadi. Ya, ini sebagai penghukum. Contohnya seperti ini. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata dengan senada yang suara tinggi ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini sebagai orang yang guru sebagai penghukum. Ya, coba bagaimana perasaan murid jika guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Ada yang merasa dia cuek, ya kan? Mau marah-marah di situ, suka marah. Pasti ada gitu anak itu. Iya, saya sudah menyadar, saya perhatikan anak-anak itu, kalau kita kadang keras kita buat, kadang dia makin keras hatinya. Makanya tidak sesuai. Kita harus lihat kondisinya. Ketika anak sudah menyadari dia memang itu salah, ketika kita marah, dia akan tunduk. Tapi kalau ada anak yang dilawannya itu nanti kita. Nah, ada di situ yang makin keras, kita makin. Contohnya di kelas saya si Alvin, si Alvin ini, si Alvin makin kita kerasi, makin apa dia bersikeras dia. Oh, begini katanya. Bukan, ternyata
saya juga salah ketika membuat sebagai penghukum, ternyata ada anak yang merasa dihukum itu lebih, egonya itu lebih tinggi gitu ya. Selanjutnya, membuat rasa bersalah itu seperti ini. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini membuat orang merasa bersalah ya. Saya rasa ini sudah bisa dipahami Bapak Ibu. Kita lanjut, ini sebagai teman ya. Sebagai teman ini seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi sambil tertawa ringan? Nah, ini posisi Bapak sebagai teman. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Nah, ini di satu situasi, kalau kondisinya yang memungkinkan, kita bisa sebagai teman Bapak Ibu sebenarnya. Tapi kalau posisinya, situasinya tidak memungkinkan, jangan kita biarkan anak melakukan kesalahan, kita biarkan. Udahlah, oh ya, besok-besok jangan lagi ya, besok-besok jangan lagi. Nah, itu akan menimbulkan apa? Pencitraan dalam diri kita. Anak-anak kan merasa, oh enak kok sama Bapak itu, besok-besok bisa begini. Nah, itu akan berakibat, efeknya akan buruk pada diri kita nanti, Bapak Ibu. Efeknya akan buruk. Ya, udah tak apa-apa, nanti besok begini. Nah, itu jangan ya Bapak Ibu. Itu akan menimbulkan efek yang negatif dari diri anak terhadap diri kita. Nah, sekarang yang memantau. Yang memantau itu bagaimana? Contoh kasusnya seperti ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Ya, misalnya dalam kondisi seperti ini ya. Si Adi tahu Pak, kamu terlambat 50 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan kita terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal kelas dan menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Nah, ini bentuk konsekuensi. Penerapan konsekuensi sebagai guru, sebagai kontrol yang memantau. Ya Bapak Ibu, boleh ini dilakukan, ini boleh sebagai pemantau. Nanti coba Bapak Ibu perankan diri Bapak Ibu lebih condong kemana? Tapi kalau saya sarankan lebih ke pemantau dan manajer. Nanti akan kita lihat untuk yang manajer. Nah, posisi terakhir ya untuk yang manajer itu adalah lebih ke membuat anak bertanggung jawab ya atas perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Selama ini banyak anak-anak yang kita perhatikan dia tahu dia salah, tapi dia tidak tahu dia bagaimana cara untuk membuat dia itu ke jalan yang benar katakan. Kan? Tahu, kamu tahu ini, tahu Pak, kamu ini tahu, tapi tidak pernah dilakukan hal yang baik. Saya tadi coba tanya sama anak-anak yang masuk sama saya tadi. Saya tanya sama mereka, saya buat keyakinan kelas seperti ini. Saya suruh, kira-kira apa menurutmu hal-hal baik yang harus dilakukan di kelas? Yang bandel-bandel, yang selama dicabut, ditulisnya bagus-bagus. Tidak boleh bolos sekolah Pak, tidak boleh membawa benda tajam, tidak boleh berkelahi. Tahu dia menuliskan itu. Jadi saya tanya, itu udah kamu lakukan nggak selama ini? Saya bilang. Tunggu dia. Saya tanya yang lain. Senyum-senyum. Kamu tahu itu benar? Tahu Pak. Tahu kamu yang selama ini kamu melakukan salah? Tahu Pak. Nah, selama ini anak sudah tahu menyadari, tapi tidak mau melakukan perubahan. Itulah yang mau kita lakukan Bapak Ibu sebenarnya di sini. Bagaimana cara kita supaya anak yang tadi benar-benar menyadari dan merubah dirinya, sama seperti beranggapan kayak tadi. Dia harus yakin. Meyakini, contohnya kalau dalam agama, percayakah kita kepada Tuhan kita? Percaya. Dari mana kita percaya? Dengan meyakini apa yang dengan mulai mungkin dari kitab suci, dari yang lain gitu ya. Atau misalnya dalam Muslim, sebagai Muslim, meyakini dengan kewajiban sholat 5 waktu, seperti itu. Nah, kita percaya dengan hal itu.
apakah kita bisa itu membawa kebenaran bagi dirinya atau diri kita? Ya, kita percaya sama halnya seperti belajar tadi. Pokoknya dalam diri anak itu dia meyakini bahwa dengan belajar dia bisa meraih cita-citanya. Salah satunya dia bisa menjadi bermanfaat bagi dirinya dan orang lain dalam masyarakat, atau bisa membanggakan orang tuanya. Nah, yang selama ini tidak ada muncul dalam dirinya itu, dia meyakini hal dalam belajar itu yang seperti itu. Gitu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, sama-sama nanti kita bangun rasa dalam diri anak itu, motivasi diri dalam dirinya. Yang diyakini itu bahwa selama ini belajar itu memang seperti belajar agama gitu, ya. Meyakini kita percaya Tuhan itu ada, tapi kita tidak pernah melihat. Jadi anak itu harus bisa percaya dan yakin bahwa belajar itu sebegitu pentingnya untuk dirinya. Gitu. Ya, kita lanjut. Nanti ini sebagai manajer, contohnya seperti ini ya. Kasusnya seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Dia tahu datang masuk jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Lalu dijawab si Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk menjaga tugas yang tertinggal. Nah, selanjutnya guru berkata, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, di sini ada respon stimulus supaya mengajak anak untuk berpikir dia harus menyelesaikan masalah ini tadi. Ya, selama ini memang ada beberapa kali kita sudah melakukan ini, Bapak Ibu. Tapi memang anak itu sendiri, apakah ini akan berhasil Pak? Apakah kalau sudah dilaksanakan akan berhasil? Sebenarnya kembali kepada diri anak itu. Ingat yang pertama tadi, bahwasanya kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Yang mengontrol diri orang lain itu hanya dirinya sendiri. Ketika anak mau dirinya dikontrol, maka dia akan mengikuti peraturan, dia akan disiplin. Ya, tapi kalau belum bisa, maka dari itu kita motivasi diri anak itu dulu kita bangun. Dalam diri anak itu harus nilai positif dalam dirinya itu harus tinggi. Kalau itu rendah, mau gimana pun kita lakukan takkan bisa, Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang tadi saya tanyakan, posisi kontrol mana yang Bapak Ibu perhatikan selama ini, ya. Nanti selanjutnya kita akan melakukan keyakinan gas dan segitiga restitusi. Nah, jadi cara salah satunya bagaimana beberapa kegiatan atau program yang selama dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu cara untuk merubah itu tadi membuat keyakinan kelas Bapak Ibu seperti ini. Apakah ini hanya untuk ditempel Bapak Ibu? Tidak. Berbeda peraturan, berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan sifatnya lebih ke mendikte, harus dilakukan. Ya, walaupun bentuknya mirip dengan keyakinan kelas, perbedaannya ada. Kalau keyakinan kelas, dia harus menanamkan dalam dirinya bahwasanya hal yang seperti ini itu harus dilakukan. Apakah hanya guru wali kelas yang buat ini? Tidak. Guru mata pelajaran juga. Jadi setiap nanti di awal tahun ajaran baru, ya, tahun ajaran baru nanti kita masing-masing Bapak Ibu coba dibuat dulu sama anak-anak, ya. Ketika masuk diawali dengan pembelajaran, ya, buat keyakinan kelas seperti ini. Lalu nanti sama-sama disepakati dan ditandatangani sama anak-anak. Ini nanti tadi saya lupa tadi ini harus ditandatangani anak-anak. Jadi mereka baru ditempel di kelas. Jadi ketika kita masuk, kita harus ingatkan keyakinan kelas apa yang selama kita lakukan. Diingatkan, jadi kamu sudah tahu kan, nama-nama kamu ada di sini, sudah kamu tanda tangan dan sepakati anak, gitu. Nah, lama-lama kebiasaan ini akan terus dalam pikirannya, akan stimulasi dalam pikirannya sehingga dalam dirinya akan timbul bahwasanya ini perlu diyakini sama orang.
yang harus diperhatikan ada kesepakatan dan ada keyakinan kelas. Kalau kesepakatan, ya, contohnya di sini semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Ya. Contohnya itu semua guru, sesama dia, gitu ya. Kemudian kepada orang lain juga kehadiran. Ini kesepakatan kelas. Ini yang biasanya dilakukan wali kelas. Ya, ini yang dibuat oleh wali kelas. Kalau di keyakinan kelas, setiap guru mata pelajaran harus bisa membuat ini di kelasnya masing-masing. Jadi setiap misalnya dia memegang 3 kelas. Coba Bapak Ibu buat keyakinan kelas dulu dalam nanti kita pelajaran baru. Kita coba dulu. Bisa nggak berpengaruh? Kita mau coba dulu ya. Mudah-mudahan ada perubahan di dalam sekolah kita ini. Nah, dengan menghormati dan menghargai rasa aman, nanti kita datangkan anak-anak, kita datangkan semua. Kita datangani, setiap kita masuk, itu dulu yang kita ingatkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, itu dulu kita ingatkan, supaya mereka kembali ingat, oh, iya ya, harus disiplin, harus ini, harus ini. Coba kita terapkan dulu, ya. Saya juga masih setengah-setengah menerapkan ini sebenarnya. Jadi sama-sama nanti kita di pelajaran baru, sama-sama kita terapkan yang 2 ini. Ini sebagai wali kelas, ini yang sebagai mata pelajaran di kelas. Ya, coba kita sama-sama. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu juga mau membuat ini di kelas sebagai mata pelajaran, bisa juga. Ya, yang penting anak-anak bisa meyakini yang ini, terutama yang ini. Ya, ini sebagai contoh. Kata-katanya boleh ditambahkan, gitu ya. Silakan Bapak Ibu tambahkan nanti. Mungkin ada yang lebih bagus lagi kalimatnya atau yang lebih apa lagi boleh, gitu ya. Nah, kita contoh yang selanjutnya. Ini dia tadi ya. Mudah-mudahan nanti kita di pelajaran baru bisa kita terapkan ini di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk menyadari kesalahan dan mereka belajar dari kesalahan itu untuk kembali ke kelompoknya. Jadi tidak merasa dia terasingkan. Ada anak yang selama ini kita marahi, kita judge, kita beginikan, dia akan merasa minder. Kalau bahasa apanya, apa anak yang menyendiri aja namanya introvert, iya ya. Jadi ada anak itu yang kalau yang berlebihan kali ada juga yang menyendiri aja kerjanya. Itu juga harus kita bisa kita apakan ya, kondisikan anak itu supaya bisa belajar dengan baik gitu. Nah, bagaimana menerapkan disiplin positif melalui segitiga restitusi? Jadi di sini ada 3 poin yang perlu kita lakukan Ibu. Pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Jadi kemudian ada validasi tindakan yang salah, ya. Lalu dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Atau bisa juga dibalik ini, ya. Boleh dari sini dulu ke sini baru ke sini. Atau misalnya tapi kalau dari sini nggak boleh ya. Ini terakhir. Dari sini dulu boleh menanyakan keyakinan. Kalau tadi sudah ada kesepakatan kelas, anak melakukan kesalahan, kita tanyakan keyakinan kelas mana yang kamu langgar, gitu ya. Misalnya dijawab anak, misalnya seorang anak itu ada yang melakukan, sebenarnya bisa kita buat ke video sebenarnya di sini, tapi waktunya saya rasa di lain hari nanti kita buatkan videonya ya. Nanti waktunya panjang. Nanti contoh penerapannya nanti bisa saya bagikan aja nanti ya kepada Bapak Ibu bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Karena semakin sering kita melakukan prakteknya, maka akan bisa kita menguasai segitiga restitusi ini. Jadi itu kira-kira. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada? Apa yang
Lupa. Satu pertanyaan. Ibu, Baru banyak orang 20 tahun mengajar cepat. Segala macam sudah dihilang semua. Harus jadi pelajaran. Untuk tinggi, sudah ada? Oke, kalau begitu, apakah kita sepakati dulu ya? Apakah kita mau yang pertama merubah disiplin di sekolah kita ini? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Dimulai dari apa kita lakukan yang terlebih dulu nanti? Iya, diri sendiri dulu ya. Pertama kita bangun apa tadi dari pelajaran ini adalah motivasi dalam diri yang kita bangun. Ya. Ketika sudah muncul motivasi dalam diri, lalu yang kedua adalah yang tadi kita pahami bahwasanya kita harus memiliki 5 posisi kontrol sebagai guru. Tapi posisi penghukum tidak boleh dilaksanakan. Ya, merasa bersalah boleh. Kemudian sebagai apa tadi? Pemantau sebagai teman maupun manajer. Tapi yang paling utama itu adalah manajer. Ya, Bapak Ibu, kalau kita sudah sampai tingkatan manajer, pasti bisa kita mengontrol dan membuat sebagaimana kita inginkan. Gitu ya. Dan yang terakhir, penggunaan segitiga restitusi itu perlu dalam menganalisis kasus-kasus yang selama ini terjadi. Ya, mungkin selama ini kita masih ada kurang dan lebihnya. Mungkin ada baiknya kita sama-sama. Kalau ada rasa bersama dan mau kita sama-sama, saya yakin kolaborasi. iya, berkolaborasi sekolah kita ini pasti bisa. Kenapa sekolah lain bisa kita enggak? Gitu ya. Karena saya dalam diri saya sedih saya. Kenapa? Jauh berbeda yang apa yang mungkin saya pernah pengalaman saya dulu sampai ke sini jauh berbeda. Tapi yang saya inginkan bukan saya membanding-bandingkan, tapi maulah kita sama-sama untuk sekolah kita ini gitu. Ya, apalagi mungkin dalam segi nama sekolah kita ini sudah sering di kalangan dinas, tapi maunya itu covernya Bapak Ibu, cover sekolah kita yang sudah bagus, tapi yang di dalam kita ini yang belum apa. Jadi mari sama-sama kita terapkan itu, sama-sama kembali lagi ke dalam diri kita bahwasanya kita mengajar itu adalah sebagai melayani anak-anak kita, ya. Karena dua hal yang saya yakini selama ini sebagai profesi saya nanti itu sebagai kehidupan saya keberlanjutan keluarga saya, dan yang paling utama adalah pahala yang saya dapatkan nanti. Ya, kita bisa jadi akses kita itu mau menuju ke surga itu lebih cepat dibandingkan orang lain. Kenapa? Karena kita mengajarkan apa yang ilmu itu turun di mulut. Ketika dilaksanakan dan diamalkan sama anak, ilmu akan terus mengalir dan pahala kita terus. Mudah-mudahan kita semua mendapat apa lagi ya, sapa dari kita lama kita lakukan. Bapak Ibu, ingatlah kita kembali lagi kepada diri kita. Ingatkan dalam diri kita, jangan kita menyerah untuk sebagai mengajar ini. Mengajar bukan hanya untuk sekedar memberi materi, tapi mendidik, ya, melatih, kemudian mengayomi. Semua kita harus bisa kita perankan dengan baik. Memang berat sebagai itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk mengakhiri kegiatan ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, ada yang tidak hadir? Tidak, Pak. Ada semua ya? Ada. Baik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Nah, bersama-sama kita berdoa sebagai bentuk perwujudan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta untuk rahmatnya di hari ini dalam pembelajaran kita. Ya. Baik, kegiatan doa kita mulai. Alhamdulillah, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberi keterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ice breaking dulu terlebih dahulu ya. Baik, semua silakan berdiri. Pada hari ini ya, kita mau membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang berisi aturan untuk membersamai guru dan murid untuk membentuk kegiatan belajar yang efektif ya. Nah, ini tujuan keyakinan kelas, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian memunculkan ketertiban murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid bisa bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat bersama. Lalu akan menemukan komunikasi efektif antara murid dan guru, dan mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang harus kita miliki dalam diri kita, setiap siswa harus menyepakati yang namanya nilai-nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang memiliki dalam diri kita itu nilai yang positif, ya, seperti ada mandiri, kemudian berkolaborasi, ya, bertanggung jawab, peduli, menghormati, seperti itu. Ya.
Nah, kenapa kita harus buat seperti itu? Supaya kita mendapatkan pembelajaran yang memiliki rasa aman, nyaman, dan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Kalau semua sudah meyakini itu dan melaksanakan kegiatan itu, pasti pembelajaran akan baik. Tidak ada lagi yang malas belajar, tidak ada yang mengganggu teman, tidak ada yang bolos, ya. Nah, untuk itu ini Bapak akan bagikan, kalian tuliskan kira-kira apa yang perlu kita sepakati di dalam kelas kita ini, ya. Dari Nur Lailan, tidak boleh melawan kepada guru yang ada di kelas maupun di luar kelas. Mana Nur Lailan? Ya. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Bagus. Dilarang bolos. Benar ya? Nah, jadi kata kuncinya nanti kita cek ya, apakah ada yang sama dengan si Nur Lailan, ya. Ada si Misbahul Jannah. Misbahul Jannah yang mana? Ya, tidak boleh tidur di sekolah saat gurunya mengajar di kelas, saling menghargai guru di kelas saat mengajar di kelas, hormati guru dan teman-teman di kelas, hormati guru seperti orang tua saya. Ya, bagus ya. Dalam dirinya dia menganggap bahwa guru itu juga sebagai orang tua. Jadi kata kuncinya, apa kata kuncinya, nah? Untuk keyakinan kelas kita, untuk yang kita sepakati bersama, yang pertama adalah apa tadi? Kata kuncinya banyak itu muncul, yaitu saling menghormati. Iya kan? Kita harus saling menghormati kepada teman dan guru. Ya. Kalau tidak menghormati, maka itulah yang kalian lakukan. Ada yang tidur, ada yang tidak belajar, ya, bolos. Nah, selanjutnya apa tadi yang lain? Menjaga kebersihan, menjaga kebersihan kelas, ya kan? Terus, apalagi kira-kira tadi yang dari sini bisa kita simpulkan? Iya, dilarang membuli. Selanjutnya, apalagi kira-kira? Saling menghormati. Tadi ada yang tidak boleh bolos, tidak boleh tidur di kelas, harus
memperhatikan kata kuncinya dari 3 ini. Kalau dijadikan satu. Apa kata kuncinya? Tidak boleh tidur, tidak boleh bolos, mengerjakan pada saat guru menjelaskan. Itu berarti apa kata kuncinya? Ya, belajar sungguh-sungguh. Menjaga kebersihan sudah, dilarang membuli teman sudah, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Terus apa lagi? Menghormati guru sudah, saling juga sudah. Satu lagi perlu kita tambahkan, apa? Datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu ke sekolah, dan apa nak? Tidak boleh keluar kelas saat pergantian les. Nah, ini ya. Sekarang sama-sama kita bacakan dulu untuk keyakinan kelas. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Iya, sesama teman dan guru harus saling menghormati. Baru, kemudian apa yang kedua? Iya, menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang ketiga? Dilarang membuli kepada teman. Ya. Yang keempat? Belajar sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Yang berikutnya yang terakhir? Iya, datang tepat waktu ke sekolah dan tidak boleh keluar kelas saat pergantian les. Nah, apakah ini bisa kita sepakati? Bisa di dalam diri itu diyakini bahwa ini harus kita jaga dan peraturan keyakinan kelas ini harus kita terapkan? Bisa? Bisa. Kasus pertama, Putri terlambat ke sekolah sehingga ketinggalan pelajaran. Putri datang terlambat karena menonton film drama Korea hingga larut malam. Datang terlambat ke sekolah adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati. Berikut penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Tadi Bapak mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering terlambat ya? Iya, Pak. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 2 kali, Pak. Ya, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Pak. Ya, baik. Putri, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju, Putri, kita cari solusinya bersama. Iya, Pak. Putri sering datang terlambat pasti punya alasannya kan? Iya, Pak. Kenapa Putri sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, Pak, nonton drama Korea, Pak. Jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin, Pak. Ya, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita dapat
melatih rasa kepedulian. Ya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya Putri, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak terus datang terlambat ke sekolah. Baik, Putri, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang, silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kasus kedua, Aprilia tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosi. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Aprilia, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan Ilmansyah. Iya Pak, saya kesal. Kenapa kesal? Ilmansyah selalu mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tetapi tugas-tugas selalu dicontek. Oh begitu, ya wajar. Nah, kalau kamu marah dan kesal, jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ilmansyah? Saya marah-marah Pak. Saya maki dia Pak. Dan tanpa sadar saya menabrak mejanya Pak. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya. Iya Pak. Masa saya diam saja? Saya kan sudah berusaha yang mengerjakannya soalnya, tapi dia hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Ilmansyah. Nah, Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya betul, menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Iya Pak. Ya, baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Ya, jadi harus lebih sabar ya. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Ya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas Pak. Ya, tepat sekali tindakan kamu Aprilia. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas dan minta maaf kepada si Ilmansyah ya. Terima kasih Pak. Demikianlah video hasil kegiatan dari diseminasi budaya positif yang sudah saya lakukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.